warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imin Nohi. Saya dari kelas 10 IPA 1 kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan sejarah sebelum mengenal tulisan. Pada dasarnya, semua manusia awalnya buta tulisan atau tidak bisa menulis dan membaca. Namun, sesuai dengan perkembangan otak manusia dan peradaban, manusia akhirnya bisa menulis dan membaca. Berkaitan dengan tulisan ini, maka kehidupan manusia dalam ilmu sejarah atau ilmu yang mempelajari kehidupan masa lalu manusia dapat dibedakan atas masa praaksara dan masa sejarah. Praaksara adalah istilah baru untuk menggantikan istilah prasejarah atau penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia adalah proses terbentuknya daratan yang terjadi di Asia, yang adalah akibat proses pergerakan anak benua India ke utara yang bertabrakan dengan lempeng bumi. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki 13.478 buah pulau. Jumlah tersebut adalah jumlah yang sudah didaftarkan ke PBB, yang diidentifikasi berdasarkan metode dan definisi konvensi PBB. Ini bisa kita lihat dari peran Indonesia dalam PBB yang berhubungan langsung dengan banyaknya pulau yang terbentuk di Indonesia. Inilah yang memisahkan bagian barat atau orientasi regional Indonesia Malayan subregional dan bagian timur atau Australia regional atau Australia Malayan subregional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parlan Bunta, saya dari kelas 10 IPA 1. Baiklah, saya akan menjelaskan masa peradaban sebelum manusia mengenal tulisan dan terbentuknya pulau di Indonesia. Yang pertama, masa peradaban sebelum manusia mengenal tulisan. Pada awalnya manusia itu belum mengenal tulisan atau belum bisa menulis dan membaca. Namun, seiring perkembangan otak dan peradaban, manusia bisa menulis dan membaca. Yang pertama, masa prasejarah, pra yang artinya sebelum dan sejarah artinya peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Prasejarah artinya sebelum terjadi sejarah atau sebelum ada sejarah. Yang kedua itu masa prakarsara atau sebelum mengenal tulisan. Prakarsara berasal dari dua kata, yaitu yang berarti sebelum dan kara yang berarti tulisan. Dengan demikian, zaman prakarsara adalah zaman kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan. Perbedaan masa prakarsara dengan masa prasejarah, di masa prakarsara manusia belum mengenal tulisan, sedangkan masa prakarsara manusia sudah mengenal budaya dan dalam masyarakat. Yang kedua, terbentuknya pulau di Indonesia. Proses terbentuknya pulau di Indonesia menurut para ahli bumi, posisi pulau Indonesia terletak di atas gunung-gunung yang bersumber dari perut bumi atau magma. Kepulauan Indonesia terbentuk pada aman Paleozoikum. Pada masa itu wilayah Indonesia masih merupakan sebagian dan samudra yang sangat luas meliputi hampir seluruh bumi. Pada fase berikutnya yaitu pada akhir Mesozoikum sekitar 65 juta tahun yang lalu. Kegiatan tektonisi sangat aktif menggerakkan lempeng-lempeng Indonesia dan Australia, Rusia dan Pasifik sehingga menyebabkan daratan terpecah-pecah. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Ahyani, kelas 10 IPA 1. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tulisan dan terbentuknya Kepulauan Indonesia. Sebelum mengenal tulisan,
Pengguna istilah prasejarah untuk menggambarkan perkembangan kehidupan dan budaya manusia sebelum mengenal tulisan kurang tepat. Pra berarti sebelum, dan sejarah adalah peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku belum mengenal tulisan. Makhluk yang dinamakan manusia sudah memiliki sejarah dan sudah menghasilkan kebudayaan. Kapan zaman praaksara dimulai? Zaman sudah tentu sejak manusia ada. Itulah titik di mana dimulainya masa praaksara. Teori ini menyatakan bahwa alam semesta mulanya berbentuk gumpalan gas yang mengisi seluruh jagat raya. Jika gunakan teleskop besar Wilson Mount untuk mengamatinya, maka akan terlihat ruang jagat raya luasnya mencapai 500 juta tahun cahaya. Gumpalan itu suatu saat akan meledak dengan satu dentuman yang amat dahsyat. Kita hanyalah satu titik saja di antara tata surya yang mengisi jagat semesta. Di samping itu, banyak planet lain termasuk bintang-bintang yang menghiasi langit yang tak terhitung jumlahnya. Sekian dari saya, wabillahi